Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdana, salah satu mahasiswi Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 21B. Di sini saya akan memberikan tinjauan tentang salah satu tempat wisata yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah jurnalistik dengan dosen mengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Museum Wasaka. Museum Wasaka merupakan museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Kata Wasaka adalah singkatan dari Wajah sampai Kaputing, yaitu moto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Museum ini terletak di Gang Haji Andir, Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Museum ini berada di tepi Sungai Martapura dan berdampingan dengan Jembatan 17 Mei atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Benua Anyar. Museum ini memiliki arsitektur khas Banjar, yaitu rumah bubungan tinggi. Pada zaman dulu, rumah seperti itu hanya dimiliki atau menjadi tempat hunian para bangsawan atau saudagar tersohor. Bangunan Museum Wasaka dibangun di atas lahan seluas 2.175 meter persegi dan luas bangunannya mencapai 214 meter persegi. Bangunan tersebut sudah berdiri hampir 2 abad lebih lamanya, tepatnya pada tahun 1810 silam. Pada awalnya, bangunan tersebut merupakan tempat tinggal seorang saudagar berlian bernama Datu Jalal, yang mana proses pengerjaannya ia dibantu langsung oleh pekerja muslim asal Singapura. Datu Jalal dan istrinya Hajah Kamsiah serta keluarga besarnya menetap di sana hingga cucu-cucunya. Namun, setelah Datu Jalal cukup usia, rumah tersebut tak ditempati oleh keturunannya lagi. Hingga pada tahun 1988 silam, atas usulan Panglima Kodam 6 Tanjung Puro Medio, rumah tersebut dibeli pemerintah dari tangan ahli waris. Setelah bangunan tersebut dibeli, hanya dimanfaatkan untuk rumah budaya yang memberikan informasi tentang kehidupan suku Banjar. Pada periode pemerintahan Gubernur Kalsel, Insinyur Haji Muhammad Said, ia mencetuskan ide untuk mendirikan Museum Perjuangan, yang pada rencana awal dengan konsep bangunan mengapung di sebuah danau. Ide tersebut terinspirasi dari Lanting Kortamara, yang merupakan benteng apung yang menjadi teknologi rakyat pribumi saat terlibat pertempuran Perang Banjar melawan penjajahan. Namun, Gubernur Said teringat aset rumah Banjar bubungan peninggalan Datu Jalal yang telah ditebus. Kemudian, ia menginstruksikan jajarannya agar menjadikan bangunan tersebut sebagai museum dan tepat pada Hari Pahlawan, yaitu 10 November tahun 1991, Gubernur Said meresmikan Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Wajah sampai Kaputing. Sebagai catatan sejarah berupa prasasti peresmian yang mencantumkan tanda tangan Gubernur Said yang masih ada hingga kini di bagian dinding depan museum. Di dalam museum ini terdapat senjata-senjata tradisional hingga modern rakyat Banjar. Walaupun museum ini terlihat kecil, namun di dalamnya tersimpan kurang lebih 400 benda-benda bersejarah selama Perang Kemerdekaan. Sebenarnya banyak benda peninggalan dari berbagai perang, namun luas museum yang kurang memadai hingga terpaksa hanya menampilkan benda-benda di periode Perang Kemerdekaan. Salah satu benda yang dapat dilihat di museum ini adalah berbagai jenis senjata yang digunakan pejuang Banjar di masa revolusi fisik
yaitu pada tahun 1945 hingga 1949, seperti senapan angin, pakaian, baik itu kaos dalam, baju luar, ikat kepala, dan babat yang diberi raja bertulisan mantra-mantra agar kebal dari serangan musuh. Konon, pahlawan kemerdekaan Kalimantan Selatan sengaja meminta untuk dirajahkan ke para ulama. Di museum ini juga dipamerkan senjata tajam tradisional seperti mandau dan tombak. Dari bagian depan, museum ini memamerkan foto-foto gubernur Kalimantan Selatan yang pernah menjabat. Dan terdapat pula meja dan kursi tamu yang digunakan pejuang untuk menyusun program perjuangan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di Desa Durian Merabung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam menghadapi pasukan pemerintahan kolonial Belanda di masa Perang Kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 hingga 1949. Jika kita masuk di lorong sebelah kanan, maka kita akan melihat teks proklamasi pernyataan warga Kalimantan Selatan untuk bergabung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian, jika kita masuk ke dalam lagi, maka kita akan melihat baju-baju yang berajah dan macam-macam senjata yang dipakai oleh rakyat Kalimantan Selatan melawan Belanda. Dan juga terdapat peralatan memasak, kamera zaman dulu, tas, radio, dan mesin ketik yang dulu dipakai para pejuang untuk keperluan memperebutkan kemerdekaan. Nah, jika kita telah sampai di bagian paling belakang, maka kita dapat melihat replika pembuatan senjata tajam dan pistol yang dilengkapi dengan patung si pembuat senjata. Museum ini beroperasi tiap hari Selasa hingga Kamis, yaitu pada jam 9 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Tengah. Kemudian di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu dan Minggu dari jam 9 hingga setengah 1 siang. Sekian video dari saya mengenai Museum Muasaka yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.